warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang akan mempresentasikan pembukuan berpasangan pada perusahaan manufaktur. Nah, yang terdiri dari 13 anggota, namun kita yang mempresentasikan 7 orang ya. Saya sendiri, Kak Solihah, dan saya akan menyampaikan materi pertama. Nah, pertama-tama mungkin kita jelasin dulu perusahaan manufaktur itu apa. Nah, perusahaan manufaktur merupakan sebuah badan usaha yang mengubah dari bahan mentah menjadi barang setengah jadi maupun barang mentah menjadi barang jadi yang memiliki tingkat nilai jual. Dalam proses penggarapannya, perusahaan manufaktur mengelola peralatan, mesin, serta tenaga kerja dalam satu medium. Selanjutnya kita akan mengetahui apa saja siklus akuntansi pada perusahaan manufaktur. Di sini ada yang pertama identifikasi transaksi dulu, terus di jurnal ke jurnal umum, selanjutnya ke buku besar, neraca saldo sebelum penyesuaian, jurnal penyesuaian, lalu neraca saldo setelah penyesuaian, kertas kerja, laporan biaya pokok produksi, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas atau biasanya laporan laba nikahan. Nah, terus laporan posisi keuangan, catatan atas laporan keuangan, jurnal penutup, dan terakhir neraca saldo setelah pembukuan. Untuk yang siklus pertama ada identifikasi transaksi dalam jurnal. Untuk transaksi pertama pada tanggal 1 Maret 2022 berupa modal awal. Yang pertama ada kas sebesar 5 juta, modal awal berupa peralatan dengan umur ekonomis 5 tahun sebesar 5 juta, dan modal awal berupa mesin jahit yang memiliki umur ekonomis 5 tahun sebesar 10 juta. Nah, dalam jurnal kita masukkan akun yang pertama kas di tangan sebesar 5 juta, peralatan sebesar 5 juta, mesin jahit sebesar 10 juta, dan modal 20 juta. Nah, untuk transaksi selanjutnya di tanggal 2 Maret 2022 yaitu diberi pinjaman dari bank sebesar 10 juta dengan jurnal yaitu pasti bank terhadap utang bank sebesar 10 juta. Untuk transaksi di tanggal 2 Maret selanjutnya tahun 2022 membeli bahan baku kain kaos 100 meter yang 10.000 per meter secara tunai sebesar 1 juta, maka dicatat dalam jurnal dengan akun persediaan bahan baku terhadap kas sebesar 1 juta. Selanjutnya di tanggal 3 Maret tahun 2022 membeli bahan baku tidak langsung secara tunai yaitu berupa benang 20 roll seharga 20.000 per roll, maka dicatat pada jurnal dengan menggunakan akun persediaan bahan per roll sebesar 400.000. Selanjutnya di tanggal 10 Maret tahun 2022 dengan transaksi membayar karyawan produksi secara tunai sebesar 500.000 sehingga dicatat dalam jurnal berupa akun biaya tenaga kerja langsung terhadap kas sebesar 500.000. Dan di tanggal 12 Maret 2022 ada transaksi membayar biaya listrik air dan telpon sebesar 120.000 dengan dicatat di jurnal menggunakan akun biaya utilitas terhadap kas sebesar 120.000. Nah, untuk identifikasi transaksi dan jurnal selanjutnya mungkin akan disampaikan oleh Syarif. Selanjutnya ada transaksi di tanggal 12 Maret 2022 yaitu mengolah bahan baku dan bahan penolong untuk membuat 230 kaos membutuhkan kain kaos 80 meter dengan harga 10.000 per meter, membutuhkan biaya tenaga kerja produksi 500.000. Biaya overhead pabrik yang dibebankan sebesar 320.000 yaitu listrik, air, telepon, dan bahan penolong benang. Dalam proses
sebesar 1.620.000 pada persediaan bahan baku sebesar 800.000. Terus ada biaya tenaga kerja langsung sebesar 500.000, biaya utilitas 120.000, dan persediaan bahan penolong 200.000. Selanjutnya, membeli bahan baku kain kaos secara kredit sebesar 9.337.500. Dicatat perhitungan dengan akun persediaan bahan baku pada utang usaha sebesar 9.337.500. Selanjutnya pada tanggal 25 Maret 2022, produk jadi berupa 230 kaos polos. Dicatat dengan akun persediaan barang jadi pada persediaan barang dalam proses sebesar 1.620.000. Selanjutnya ada membayar bensin sebesar 100.000. Dicatat dengan beban bensin pada kas sebesar 100.000. Selanjutnya pada tanggal 27 Maret 2022, penjualan kaos polos 5 sebesar 25.000 kepada Ali secara kredit sebesar 125.000. Dicatat dengan akun piutang usaha pada penjualan kredit sebesar 125.000. Lalu harga pokok penjualan pada persediaan barang jadi sebesar 35.217. Selanjutnya pada tanggal 31 Maret 2022, membayar karyawan tetap kantor sebesar 250. Dicatat dengan akun beban karyawan tetap kantor pada kas sebesar 250.000. Selanjutnya barang terjual tunai di Toko Mirota 170 kaos polos seharga 25.000 sejumlah 4.925.000. Dicatat dengan akun kas pada penjualan tunai sebesar 4.925.000 dan harga pokok penjualan pada persediaan barang jadi sebesar 1.387.565. Selanjutnya, piutang dari konsumen Ali dibayar 125.000. Dicatat dengan akun kas pada piutang usaha sebesar 125.000. Total di debitnya 51.545.252 dan balance di kreditnya 51.545.282. Berikutnya ada buku besar dengan nama akun kas di tangan pada tanggal 1 Maret masuk ke jurnal umum sebesar 5 juta. Lalu pada tanggal 2 ada pengurangan 1 juta, jadi saldo yang ditetapkan adalah 4 juta. Lalu di tanggal 3 ada pengurangan lagi 400.000, total saldonya jadi 3.600.000 rupiah. Lalu ada di tanggal 10 pengurangan 500.000, total saldonya 3.100.000 rupiah. Lalu di tanggal 12 ada 100 pengurangan lagi 120.000, total di saldonya jadi 2.980.000 rupiah. Di tanggal 25 ada pengurangan lagi sebesar 100.000, total saldonya jadi 2.880.000 rupiah. Di tanggal 31 Maret ada pengurangan lagi 250.000 rupiah, jadi di saldonya 2.630.000. Lalu ada penambahan lagi di tanggal 31 sebesar 4.925.000, total saldonya jadi 7.555.000. Ada penambahan lagi di tanggal 31 125.000, total saldo dari kas di tangan yaitu 7.680.000. Lalu di buku besar yang kedua, kas di bank, jurnal umum pada tanggal 2 Maret di debit 10 juta, jadi total saldonya 10 juta rupiah. Lalu di yang ketiga ada akun piutang usaha di jurnal umumnya pada tanggal 27 Maret 125.000, di total saldonya 125.000. Lalu ada pengurangan lagi di tanggal 31 Maret 125.000, jadi piutang usahanya 0. Lalu ada akun persediaan bahan baku pada tanggal 2 Maret
Jurnal umumnya di debit 1 juta, pada saldonya 1 juta. Pengurangan di tanggal 12 Maret 800.000, totalnya 200.000. Lalu ada penambahan persediaan bahan baku pada debit 9.337.500.000 rupiah. Total saldonya jadi 9.537.500 rupiah. Lalu ada persediaan bahan penolong pada jurnal umum tanggal 3 Maret di debit 400.000, total saldonya 400.000. Ada pengurangan di tanggal 12 Maret 200.000. Jadi total dari saldonya 200.000. Persediaan barang proses pada jurnal umum tanggal 12 Maret di debit 1.620.000. Lalu ada pengurangan di 25 Maret 1.620.000. Jadi total saldonya 0. Lalu ada persediaan barang jadi pada jurnal umumnya di tanggal 25 Maret ada 1.620.000, di saldonya sama. Lalu ada pengurangan di tanggal 27 sebesar 35.217 rupiah. Total saldonya jadi 1.584.783 rupiah. Lalu di tanggal 31 Maret ada pengurangan lagi sebesar 1.387.565 rupiah. Total saldo dari persediaan barang yaitu 197.218 rupiah. Lalu di nama akun peralatan di tanggal 1 Maret jurnal umumnya di debit 5 juta, di saldonya juga 5 juta. Ada nama akun juga mesin jahit pada tanggal 1 Maret di jurnal umumnya 10 juta, di saldonya juga 10 juta. Ada akun utang usaha di tanggal 12 sebesar 9.337.500 rupiah di kredit. Jadi total saldonya di kredit juga 9.337.500 rupiah. Lalu yang terakhir ada utang bank di jurnal umum pada tanggal 2 Maret di kredit 10 juta, di saldo kredit juga 10 juta. Selanjutnya adalah akun modal. Pada transaksi tanggal 1 Maret terdapat 20 juta pada kredit. Saldo akhirnya terdapat di kredit juga yaitu 20 juta. Selanjutnya adalah akun penjualan tunai. Pada transaksi tanggal 31 Maret yaitu di kredit 4.925.000. Saldo akhirnya yaitu di kredit juga 4.925.000. Selanjutnya adalah akun penjualan kredit. Transaksi pada tanggal 27 Maret masuk ke kredit 125.000 dan saldo akhirnya di kredit juga 125.000. Selanjutnya adalah akun harga pokok penjualan. Transaksi pada 27 Maret yaitu di debit sebesar 35.217. Saldo terus transaksi selanjutnya adalah 31 Maret yaitu di debit juga sebesar 1.387.565. Jadi saldo akhirnya yaitu di debit sebesar 1.422.782. Selanjutnya adalah akun beban karyawan tetap kantor. Pada transaksi tanggal 31 Maret yaitu di debit sebesar 250.000 dan saldo akhirnya debit juga yaitu 250.000. Selanjutnya adalah akun beban bensin. Transaksi pada tanggal 25 Maret yaitu di debit 100.000 dan saldo akhirnya juga di debit 100.000. Selanjutnya adalah akun harga pokok penjualan. Transaksi pada tanggal 27 Maret. Selanjutnya adalah akun biaya utilitas. Transaksi pada tanggal 12 Maret yaitu di debit 120.000. Lalu ada pengurangan di tanggal 12 Maret yaitu 120.000. Maka total akhirnya adalah 0. Selanjutnya adalah akun biaya tenaga kerja langsung.
Transaksi pada tanggal 10 Maret yaitu di debit 500.000 dan ada pengurangan pada 11 Maret yaitu 500.000. Jadi total akhirnya adalah 5. Selanjutnya daftar saldo sebelum penyesuaian dengan nama akun kas tangan sebesar 7.685.000 di debit. Yang kedua ada kas di bank dengan sebesar 10 juta di debit. Selanjutnya utang usaha 0. Persediaan bahan baku 9.537.500. Selanjutnya persediaan bahan penolong seharga 500.000. Selanjutnya persediaan barang dalam proses 0. Selanjutnya persediaan barang jadi sebesar 197.218. Selanjutnya peralatan sebesar 5 juta. Selanjutnya mesin jahit 10 juta. Selanjutnya utang usaha 9.337.500 di kredit, utang bank 10 juta di kredit, modal 20 juta di kredit, penjualan tunai 4.925.000 di kredit, penjualan kredit 125.000 di kredit, angka pokok penjualan sebesar 1.422.782 di debit, beban karyawan tetap kantor 250.000 di debit, beban bensin 100.000 di debit, biaya utilitas 0, biaya tenaga kerja langsung 0, dengan total hasil akhir pada neraca saldo sebelum penyesuaian 44.387.500. Selanjutnya jurnal penyesuaian. Yang pertama, pada akhir bulan aset didepresiasi umur ekonomis 5 tahun dengan metode garis lurus, peralatan dan mesin jahit. Yang kedua, akumulasi depresiasi peralatan 5 juta per 5 tahun per 12 bulan sebesar 83.000 per bulan. Akumulasi depresiasi mesin jahit 10 juta per 5 tahun per 12 bulan 166.000 per bulan. Dengan jurnal penyesuaian, beban penyusutan peralatan pada akumulasi penyusutan peralatan sebesar 83.000. Yang kedua, beban penyusutan mesin jahit pada akumulasi penyusutan mesin jahit sebesar 166.000 dengan total akhir 249.000. Selanjutnya kertas kerja dengan total akhir pada biaya pokok produksi 9.737.500, total akhir pada laba rugi 5.050.000, pada posisi keuangan dengan total akhir 42.614.718. Selanjutnya laporan biaya pokok produksi. Persediaan bahan baku sebesar 9.537.500 pada beban akut pemberian 0 dan retur pemberian 0, pengurangan pemberian 0 dalam total hasil akhir pada biaya bahan baku 9.537.500. Selanjutnya biaya utilitas 0 dan pada bahan penolong 200.000. Jumlah biaya overhead pabrik sebesar 200.000 dengan total hasil akhir biaya produksi 9.737.500. Persediaan barang dalam proses 0 dengan biaya akhir pokok produksi 9.737.500. Selanjutnya ada laporan laba rugi untuk bulan yang berakhir 31 Maret 2022. Pendapatan penjualan tunai sebesar 4.925.000, penjualan kredit dikurang sebesar 125.000, total pendapatan 5.050.000. Total pendapatan ditambah harga pokok penjualan sebesar penjualan tunai ditambah sebesar 5.050.000 harga pokok penjualan dikurang 1.422.782 dengan hasil atau kotor 3.627.218. Selanjutnya ada beban. Yang pertama, beban karyawan tetap kantor sebesar 250, beban bensin 100.000, beban penyusutan peralatan 83.000, beban penyusutan mesin jahit 166.000 dengan total beban
599.000. Laba netonya 3.028.218. Selanjutnya ada laporan perubahan ekuitas. Modal awal 20 juta dengan laba neto 3.028.2118. Total penambahan modal 3.028.2118. Total modal akhir 23.028.218. Selanjutnya ada laporan kondisi keuangan. Aset lancar, ada kas ditambah tangan, kas di tangan 7.680, kas di bank 10 juta, piutang usaha kosong, persediaan bahan baku 9.537.500, persediaan bahan penolong 200, persediaan barang jadi 197.218. Total aset lancar sebesar 27.614.718. Selanjutnya ada aset tetap. Yang pertama ada peralatan sebesar 5 juta. Akumulasi penyusutan peralatan 83.000. Mesin jahit 10 juta. Akumulasi penyusutan mesin 166.000. Total aset tetap sebesar 14.751. Selanjutnya liabilitas dan ekuitas. Liabilitas utang usaha sebesar 9.337.500. Utang bank 10 juta. Total liabilitas 19.337.500. Ekuitas modal akhir 23 juta 28.218. Total aset dan total liabilitas ekuitas sebesar 42 juta 36.577.818. Catatan atas laporan keuangan di masa itu, catatan atas laporan keuangan pada 31 Maret 2022. Kas dan setara kas terdiri dari kas di tangan 7.680, kas di bank 10 juta, sehingga hasil akhirnya adalah 17.680.000. Yang kedua adalah piutang usaha itu 0. Yang ketiga persediaan bahan baku. Persediaan bahan baku selama bulan perhitungan adalah sebesar 9.537.500. Yang keempat persediaan bahan penolong. Persediaan bahan penolong selama bulan perhitungan adalah 200.000. Dan gaji itu sebesar 197.218. Selanjutnya ada aset tetap. Nilai dari aset akui sebesar harga perolehan yang dikurangi dengan nilai akumulasi yang terdiri dari peralatan 5 juta, mesin jahit 10 juta, sehingga hasil akhirnya adalah 15 juta rupiah. Selanjutnya akumulasi penyusutan peralatan sebesar 83.000. Akumulasi penyusutan mesin jahit adalah 166.000. Dan utang usaha ada sebesar 9.337.500. Selanjutnya utang emas sebesar 10 juta. Selanjutnya saldo laba. Saldo laba merupakan hasil akumulasi dari selisih penjualan, harga pokok penjualan dan beban sebesar 3.028.218. Selanjutnya di penjualan yang terdiri dari penjualan tunai sebesar 4.925.000. Selanjutnya penjualan kredit adalah 125.000, sehingga hasil penjualan adalah sebesar 5.050.000 rupiah. Selanjutnya harga pokok penjualan sebesar 1.422.782. Selanjutnya ada beban yang terdiri dari beban karyawan tetap kantor sebesar 250.000, beban jasa sebesar 100.000, dan beban penyusutan peralatan sebesar 83.000. Beban penyusutan mesin jahit adalah sebesar 166.000, sehingga hasil beban yang diperoleh adalah 599.000 rupiah. Selanjutnya jurnal penutup tanggal 31 Maret, sistem biaya produksi
Kredit debitnya 9.737.500. Selanjutnya persediaan bahan baku di kredit adalah 9.537.500. Selanjutnya persediaan bahan penolong adalah 200.000 di kredit. Selanjutnya 31 Maret penjualan di debit adalah 5.050.000 rupiah. Selanjutnya yang penjualan tunai adalah sebesar 4.925.000 di kredit. Selanjutnya di penjualan kredit adalah 125.000 di kredit. Di 31 Maret intisar baluni itu 2.021.785. Selanjutnya di harga pokok penjualan di 1.422.785 di kredit. Di beban karyawan kantor itu 100.000, beban bensin 250.000. Di beban penyusutan peralatan adalah 83.000, di beban penyusutan mesin adalah 166.000. Sehingga hasil jurnal selanjutnya saldo neraca saldo setelah penutupan ini untuk neraca saldo setelah penutupan ini itu yang ditutupi adalah akun penjualan, harga pokok penjualan dan beban, sehingga total seluruh di neraca saldo penutupan adalah sebesar 42.614.718. Selanjutnya di rasio keuangan, yang pertama current ratio sama dengan aset belanja dibagi dengan liabilitas jangka pendek sama dengan 27.614.718 dibagi dengan 9.337.500 hasilnya dengan 2,96. Yang kedua quick ratio sama dengan aset lancar dikurangi dengan persediaan dibagi dengan liabilitas jangka pendek sama dengan 27.614.718 dikurangi dengan 197.218 dibagi dengan 9.337.500 hasilnya sama dengan 2,94. Yang ketiga cash ratio sama dengan kas dan setara kas dibagi dengan liabilitas jangka pendek sama dengan 17.680.000 dibagi dengan 9.337.500 hasilnya sama dengan 1,89%. Yang keempat, net working capital total aset. Modal kerja bersih dibagi dengan total aset sama dengan 23.028.218 dibagi dengan 22.365.718 hasilnya sama dengan 0,54. Yang kelima, interval measure sama dengan aset lancar dibagi dengan rata-rata biaya atau beban sama dengan 27.614.718 dibagi dengan 1.800.556 237 hasilnya sama dengan 15. Selanjutnya di rasio solvabilitas yang pertama debt to asset ratio sama dengan total liabilitas dibagi dengan total aset sama dengan 19.337.500 dibagi dengan 42.365.718 hasilnya sama dengan 0,46. Yang kedua debt to equity ratio sama dengan total liabilitas dibagi dengan total ekuitas sama dengan 19.337.500 dibagi dengan 23.028.218 hasilnya sama dengan 0,84. Yang ketiga equity multiplier sama dengan total aset dibagi dengan total likuiditas sama dengan 42.365.718 dibagi dengan 23.028.218 hasilnya sama dengan 1,84. Yang keempat long term debt ratio sama dengan liabilitas jangka panjang dibagi dengan liabilitas jangka panjang ditambah dengan total ekuitas sama dengan 10 juta dibagi dengan 10 juta ditambah dengan 23.028.218 hasilnya sama dengan 0,30. Selanjutnya di rasio profitabilitas. Yang pertama gross profit margin sama dengan laba kotor dibagi dengan penjualan 3.627.218 dibagi dengan 5.050 hasilnya sama dengan 0,72. Yang kedua net profit margin sama dengan laba bersih dibagi dengan penjualan hasilnya 0,60.
Yang ketiga, return on asset sama dengan laba bersih dibagi dengan total aset sama dengan 3.028.218 dibagi dengan 42.365.718, hasilnya sama dengan 0,07. Selanjutnya di yang keempat adalah return on equity sama dengan laba bersih dibagi dengan total ekuitas sama dengan 3.028.218 dibagi dengan 23.028.218, hasilnya sama dengan 0,13. Yang terakhir, rasio aktivitas. Yang pertama, inventory turnover sama dengan harga pokok penjualan dibagi persediaan sama dengan 1.422.782 dibagi dengan 197.218, hasilnya sama dengan 7,21. Yang kedua adalah days sales in inventory sama dengan 365 hari dibagi dengan perputaran persediaan. Yang pertama tadi inventory turnover sama dengan 365 dibagi dengan 7,21, hasilnya sama dengan 50,6. Yang ketiga, fixed asset turnover sama dengan penjualan dibagi dengan aset tetap sama dengan 5.050.000 dibagi dengan 751.000, hasilnya sama dengan 0,34. Yang keempat, total aset turnover sama dengan penjualan dibagi dengan total aset sama dengan 5.050.000 rupiah dibagi dengan 42.366.718, hasilnya sama dengan 0,6. Ya teman-teman, presentasi dari kelompok 2 mengenai pembukuan berbelakangan pada perusahaan manufaktur. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.